Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap stay di rumah ya. Oke, keputusan investasi modal itu berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, dan pengaturan pendanaan serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Nah, jadi yang seperti yang sudah kalian pahami ya, pasti sudah kalian ketahui apa itu yang dimaksud dengan investasi. Jadi investasi di sini artinya perusahaan itu memiliki modal yang dimana sebagian modalnya itu digunakan, sebagian besar modalnya digunakan untuk investasi, untuk operasional ya, kegiatan operasionalnya, dan beberapa atau sebagian kecil itu digunakan untuk investasi. Nah, di sini investasi modal artinya ya dia menggunakan berinvestasi dengan menggunakan modal yang dia punya. Nah, sehingga di sini keputusan investasi modal itu berhubungan dengan suatu perencanaan. Kenapa? Karena dalam hal ini yang digunakan adalah modal. Ya, kalau perusahaan salah menginvestasikan modalnya, dana modalnya tersebut, maka itu akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Kemudian penetapan tujuan dan prioritas. Nah, ini juga penting ya. Tujuannya apa untuk berinvestasi ini juga perlu ditetapkan dalam keputusan investasi modal. Serta prioritasnya, seberapa besar investasi yang akan digelontorkan untuk seberapa besar dana yang akan digelontorkan untuk investasi. Kemudian bagaimana pengaturan pendanaannya, artinya dalam hal ini investasi kan yang seperti yang kalian sudah pelajari mungkin ya, dimana dalam hal ini dalam berinvestasi jangan sampai kita berinvestasi pada satu poin saja, atau dalam hal ini berinvestasi atau menanam saham, misalnya menanam saham di satu perusahaan saja, tapi untuk menjaga agar terhindar dari risiko kerugian, maka kita harus menaruh beberapa investasi di beberapa dalam hal ini beberapa tempat seperti itu. Nah, jadi pengaturan pendanaan juga sangat penting. Jadi dalam hal ini keputusan investasi modal merupakan keputusan yang sangat penting dan berisiko karena menempatkan jumlah besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan pada resiko jangka panjang yang sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, itu jadi dalam hal ini resikonya sangat tinggi karena memang yang dipakai adalah modal ya, modal perusahaan, dan jumlahnya juga besar, dimana itu dalam hal ini termasuk dalam aktiva jangka panjang ya, aktiva jangka panjang yang dimana juga resikonya jangka panjang ya. Berikutnya NPV method ya, net present value method, metode nilai bersih sekarang ya, nilai bersih sekarang kebalik ini kayaknya. Nah, NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Nah, jadi di sini dia akan menghitung selisih nilai sekarang ya, present value, dari arus kas masuk, cash inflow dengan cash outflow-nya. Nah, rumusnya sendiri itu yang pertama untuk mencari NPV dulu ya. NPV ini P dikurangin I. P adalah nilai sekarang dari arus kas masuk di masa depan. I adalah nilai sekarang dari biaya proyeknya, biasanya nilai investasi awal. Nah, juga kita harus memperhitungkan ya diskontonya ya, karena NPV itu metode diskonto ya, yang tadi sudah dijelasin. NPV ya, jadi karena dia memperhitungkan faktor diskon ya, diskonto, maka kita harus mencari dulu faktor diskonnya. Jadi faktor diskon itu rumusnya V itu adalah faktor diskonnya, T itu adalah jumlah tahunnya sama dengan 1 dibagi 1 tambah I itulah bunganya, persentase bunga di pangkat pangkat T, jumlah tahunnya. Oke, ini rumusnya. Langsung saja ke contoh kasus deh. Nah, misalnya Brand Company sedang merencanakan untuk memproduksi earphone baru untuk CD player dengan handphone yang diperkirakan untuk menghasilkan penghasilan setiap tahun $300.000. Nah, jadi dia merencanakan membuat satu earphone baru ya,
dan earphone tersebut, produk baru tersebut itu diperkirakan bisa menghasilkan arus kas $300.000 setiap tahun. Produk tersebut memerlukan biaya $320.000 dan akan dijual setelah 5 tahun dengan harga $40.000. Ya, berapakah NPV-nya? Oke, pertama di sini juga ada sebagai tambahan ya, data tambahannya. Modal kerja diperkirakan itu akan bertambah sekitar 40.000 ya setiap tahun, dan diperkirakan memperoleh kembali investasi jangka waktu 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun dia balik modal investasinya. Beban operasionalnya setiap tahun diperkirakan 180.000 dan pengembaliannya diinginkan 12%. Diskonnya nih ya, diskontonya. Nah, berapakah NPV-nya? Oke, yang pertama kita lihat, kita identifikasi dulu ya arus kasnya. Nah, jadi di sini kan 5 tahun ya tadi, estimasi paybacknya atau pengembalian investasi awalnya. Nah, sehingga kita hitung, kita identifikasi arus kas dulu selama 5 tahun. Ya, ini tahunnya tahun 0, tahun 1 sampai ke 4, dan tahun ke-5. Ya, jadi kenapa dibedakan seperti ini? Karena tahun 1 sampai ke 4 itu sama ya. Kemudian tahun ke-5 kita ingin melihat nilai sisanya. Tahun ke-0 ini untuk melihat modal kerjanya, berapa yang kita keluarkan investasinya. 1 sampai 4 itu digabung karena dia sama nominal beban operasionalnya. Baru yang ke-5 ini harus dipisah karena kita ingin melihat nilai sisanya, ada nilai sisanya. Nah, jadi pertama dia peralatan dulu ya. Nilai peralatannya $320.000 ya tadi, $320.000. Ini minus ya, tulisannya minus. Kenapa? Karena kita keluar uang kan, di sini keluar uang. Kita beli alatnya $320.000. Kemudian juga kita keluar modal kerja. Ya, modal kerjanya kita keluarkan $40.000. Sehingga total investasi kita $360.000. Nah, tahun ke-1 sampai ke-4 total pendapatannya jadi 300.000 ya. Nih tadi. Nah, tadi ya. Nih, 300.000 setiap tahun kan. Nah, jadi 1 sampai 4 sama 300.000 setiap tahun, dan beban operasionalnya sama 120.000. Jadi totalnya 120.000 arus kas dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-4. Di tahun ke-5 tadi pendapatannya sama 300, beban operasional 180.000. Nah, kemudian nilai sisanya ada 40.000 ya. Sehingga perolehan modal kerjanya juga 40.000, sehingga totalnya ada $200.000 ya. Jadi 360.000 ya, minus 360.000 ditambah 120.000 berapa? 240.000 ya, minus 240.000. Kemudian ditambah ini 300.000, 540 dikurangi 180 ditambah 40.000 ditambah 40.000 jadi $200.000 ya. Benar nggak sih ya? Jadi itu arus kasnya ya. Jadi di tahun ke-5 itu kita ada menghasilkan $200.000. Ya, arus kasnya di tahun ke-5 $200.000. Nah, yang berikutnya kita analisis NPV-nya. Ya. Tahun yang ke-0, tahun ke-0 ya, minus $360.000 ini. Ya. Kemudian faktor diskonnya 1 ya. Ini bukan 1.000 ya, 1 nih, 1,000. Ya, nilai sekarangnya jadi tetap 360.000. Jadi 360.000 dikalikan 1, 360.000. Ya, ini dapat dari mana 1? Nah, dari rumus tadi ya. Mana rumusnya tadi? Nah, ini rumusnya ini. Jadi tadi kan tahun ke-0 ya. Jadi V 0 sama dengan 1 ditambah I, interestnya tadi kan 12% ya. Ini 12%, tingkat pengembalian diharapkan. Ya, 12% itu didesimalkan, dia 12 bagi 100, 0,12. 1 dibagi 1 ditambah 0,12
ya di pangkat 0. Ya, pangkat 0 berarti jadi 1. Ya, 1 bagi 1, 1. Seperti itu. Nah, sehingga di sini yang pertama faktor diskonto di tahun ke-0 itu 1. Kemudian tahun pertama harus kasnya 120.000 ya tadi, 120.000. Ini sama semuanya 120.000 dari saat tahun pertama sampai ke-4 sampai ke-5. Ya, pendapatan 300, operasionalnya 180.000, jadi 120.000 harus kas ya sampai dengan terakhir tahun ke-5 200.000. Nah, ini tahun pertama dulu kita bahas 100%. Itu dapat dari sini ya, dapatnya itu. Nah, jadi ini 120.000 dikalikan ini menjadi 107. 120.000 kalikan 0,7 95.000. 120.000 kalikan 0,712 85. 120.000 dikalikan 0,636 76. $200.000 dikalikan 0,567 113, sehingga net present value nya 117.960. Nah, setelah itu ini dua ya, bukan dua metode sih, ini bisa pakai cara ini, dia lebih detail ya, atau bisa bisa pakai cara yang lebih singkat lagi. Nah, ini karena tahun pertama sampai dengan tahun ke-4-nya sama 120.000 ya harus kasih, jadi ini bisa disingkat aja. Jadi ini 3,307 ini dapat dari ini semua nih, 0,893 ditambah 0,7797 tambah 0,712 ditambah 0,636, totalnya 3,307. Ini sama ya, jadi 364.400 ya. Untuk terakhirnya aja di sini 0,57 ya, jadi 113.400. Jadi net present value nya 117.840. Nah, ini sebenarnya sama, tapi karena ada pembulatan di sini ya, beda belakangnya aja. Cuma karena ini ada pembulatan, jadi ini lebih besar nih, pembulatan ke atas. Ya, jadi agak lebih besar. Namun ini sebenarnya sama, seperti itu. Mau pakai cara yang di atas atau yang cara yang di bawah ini sama aja. Oke, interpretasinya, jika nilai NPV-nya positif, itu menandakan investasi awal telah ditutupi atau kita sudah break even. Kita sudah break even ya, sudah investasi awal kita sudah kembali. Kemudian tingkat pengembalian diminta sudah dipenuhi dan pengembalian melebihi harapan. Ya, tingkat pengembalian melebihi harapan. Karena apa kelebihannya ini ya? Nilainya positif nih. Kalau nilai negatif 117, baru itu kebalikan dari ini. Seperti itu. Nah, jika nilainya 0 menandakan bahwa pengambilan keputusan dapat menerima. Ya, si manajemen itu bisa memutuskan menerima atau menolak investasi tersebut karena investasi tersebut akan menghasilkan jumlah yang sama persis dengan tingkat pengembalian awal yang diminta. Jadi nggak untung nggak rugi kalau ini 0. Tapi kalau dia negatif, maka investasi sebaiknya ditolak. Kenapa? Karena dia investasi awalnya nggak bisa ditutupi. Kemudian tingkat pengembalian tidak terpenuhi dan tidak sesuai harapan pastinya. Karena dia rugi, negatif nilainya. Seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk net present value. Jadi dia memperhitungkan tingkat diskonnya per tahun. Ya.